Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini materinya adalah tentang sistem rekrutmen. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga mengenai sumber rekrutmen. Nah, jadi setelah tadi dimensinya ada 3 ya, sistemnya ditetapkan, standarnya, dan juga tim pengujinya. Nah, ini dalam sistem rekrutmen itu perusahaan memiliki sumber-sumber rekrutmen. Nah, sumber rekrutmen ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber internal, yang kedua sumber eksternal. Nah, jadi bagaimana perusahaan menetapkan sistem rekrutmennya dari kedua sumber ini. Kita lihat yang pertama adalah yang internal. Yang internal ini contoh-contohnya yaitu dari mutasi atau rotasi. Nah, ini biasanya dilakukan dalam perusahaan yang memiliki cabang-cabang atau perusahaan yang cukup besar, di mana kebutuhan akan staf di sebuah organisasi itu bisa diambil secara internal. Misalnya dari cabang yang lain kita ambil untuk memenuhi kebutuhan di cabang yang lainnya. Atau juga ada sistem rotasi. Nah, jadi memang bergiliran. Ini biasa kita jumpai di dalam organisasi pegawai negeri misalnya, di mana pegawai negeri kepala bidang di Bandung itu misalnya akan pindah ke Jakarta. Untuk mengisi yang di Bandung kita ambil yang dari Semarang misalnya, dan juga rotasi itu bergiliran. Misalnya seorang kepala bagian yang sekarang ada di Bandung itu akan bergiliran di kota-kota yang lain. Atau juga di dalam sebuah sekolahan atau di sebuah kampus itu ada sistem rotasi. Misalnya kepala program studi itu akan dijabat selama 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun dia akan menjabat di unit lain, misalnya di bidang penelitian. Dan yang dari bidang lain, misalnya dari kemahasiswaan, akan menjadi kepala program studi. Itu rotasi secara internal. Kemudian ada yang promosi, nah ini kenaikan jabatan. Jadi ketika ada sebuah kekosongan jabatan itu akan diisi oleh orang dari jabatannya yang lebih rendah, kemudian jabatannya dinaikkan. Itu promosi. Nah, atau dari surat-surat lamaran yang telah masuk sebelumnya, jadi menumpuk, yang dulunya tidak terseleksi. Nah, ini dianggap sebagai sumber internal, jadi digali lagi atau dilihat lagi. Nah, yang berikutnya ada sumber rekrutmen secara eksternal. Ini lebih banyak. Yang pertama dari bursa tenaga kerja. Ini juga sering kita temui. Kemudian dari media massa, ini dari iklan ya, iklan-iklan. Atau dari sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Misalnya di Stiepar. Itu seringkali ada permintaan yang masuk dari perusahaan untuk meminta tenaga kerja. Nah, itu juga salah satu cara perusahaan mendapatkan sumber rekrutmen, menghubungi sekolah atau lembaga pendidikan. Lalu rekomendasi, ini rekomendasi dari rekanan, atau bisa juga rekomendasi dari karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Kemudian dari situs-situs pencari kerja, ya, situs website. Nah, contohnya yang sekarang populer itu LinkedIn, ada juga jobstreet.com ya, dan sebagainya. Nah, yang
Kemudian itu dari asosiasi. Misalnya kalau di bidang perjalanan wisata, perusahaan akan mencari rekomendasi dari Asita. Atau jika kita memerlukan pemandu wisata, kita akan mencari ke HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Nah, apa saja keuntungan dan kerugian dari kedua sumber ini? Itu akan kita bahas. Yang pertama, dari sumber internal, itu yang pertama lebih murah karena tidak memerlukan biaya lebih, misalnya untuk iklan atau untuk komunikasi dengan pihak eksternal, korespondensi dan sebagainya. Jadi sudah ada sumbernya di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian keuntungannya lagi dapat memberi motivasi kepada karyawan untuk berprestasi. Karena ketika dia berprestasi, ada kemungkinan untuk mendapat promosi atau kenaikan jabatan. Jadi secara internal ada motivasi untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mendongkrak karir yang lain. Nah, jadi ada karir plan, karir path atau jalur karir ketika kita menggunakan sumber rekrutmen internal. Kemudian ada komitmen yang meningkat dari karyawan dan juga ada kepuasan kerja. Nah, tetapi kerugiannya ini tidak mendapat ide baru karena sumber rekrutmen kita masih orang-orang yang sudah lama bergabung dengan organisasi. Tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang mendobrak. Nah, kemudian ada juga potensi untuk menimbulkan rasa iri ketika yang dinaikkan jabatan adalah teman kita. Nah, kenapa bukan kita yang naik jabatan? Itu ada potensi rasa iri yang timbul, kecemburuan sosial. Nah, lalu sumber eksternal itu keuntungannya adalah kita mendapat gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran baru dari staf yang kita rekrut. Karena dia merupakan orang yang belum banyak berkecimpung di organisasi kita, belum terpengaruh oleh budaya-budaya organisasi yang sudah lama. Jadi dia membawa gagasan yang baru, semangat baru. Namun perlu penyesuaian lagi. Jadi ada tahapan proses berikutnya yang harus ditempuh dan juga ada persepsi bahwa oleh staf yang sudah lama tidak ada kepastian karir. Karena ketika dia berprestasi ternyata yang direkrut adalah orang yang baru. Nah, juga kadang-kadang ketika sumber eksternal kita rekrut itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu kurang lebih keuntungan dan kerugian dari sumber internal dan eksternal.